Halo, selamat datang di lesson pertama untuk course kali ini, yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan saat ini aku bakalan ngejelasin lesson atau materi pertama, yaitu tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Oke. Jadi seperti agama-agama lain, agama Buddha, agama Hindu yang ada proses sendirinya untuk masuk ke Indonesia, agama Islam pun begitu. Jadi masuknya Islam di sekitar abad kelima itu nggak bisa dilepaskan dengan sejarah yang berlangsung pada saat itu gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa pendapat dari ahli yang menyatakan proses-proses yang berbeda tentang masuknya Islam ke Indonesia ini. Nah, kali ini aku mau jelasin 3 teori itu. Teori apa aja? Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Persia, dan yang ketiga ada teori Mekah atau Arab. Nah, ketiga teori ini tuh adalah teori-teori yang digunakan untuk memberitahu kalau Islam itu masuk ke Indonesia lewat apa dan gimana-gimananya gitu. Oke? Teori pertama itu ada teori Gujarat. Jadi menurut teori Gujarat, Islam itu berasal dari Gujarat. Gujarat itu di India ya tepatnya. Dan ini tuh terjadi karena adanya bukti berupa batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Saleh di tahun 1927 yang bercorak Gujarat. Jadi orang yang mempopulerkan atau mencetuskan teori ini tuh ada dua orang sejarawan berkebangsaan Belanda, ada Snoucker Gronje dan J.P. Junebel. Jadi menurut mereka Islam itu masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Selain itu juga bukti dari teori Gujarat ini yaitu tentang Marco Polo yang pernah singgah di Perlak dan menceritakan bahwa sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India. Ini harus di-highlight, India yang menyebarkan agama Islam. Jadi Marco Polo ini memberi informasi kalau Islam pada saat itu tuh udah ada gitu di Perlak dan dibawanya itu dari pedagang Islam dari India. Ini yang menjadi dasar teori Gujarat. Nah, selain itu juga karena adanya warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Jadi hampir mirip dengan Islam-Islam yang ada di India gitu. Tapi selain bukti teori kelebihan ini juga teori ini punya kelemahan. Yang kelemahan pertama itu masyarakat Samudra Pasai itu menganutnya mazhab Syafi'i. Sedangkan masyarakat Gujarat itu sebenarnya lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Nah, jadi itu beda yang pertama. Yang kedua, bedanya itu saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat itu sebenarnya masih kerajaan Hindu. Jadi waktu di Samudra Pasai udah ada Islam, di Gujarat sebenarnya masih India gitu, masih Hindu, masih agama Hindu gitu. Itu adalah teori Gujarat. Next, ada teori Persia. Teori Persia, menurut teori Persia ini Islam itu berasal dari Persia, itu kota di Iran, dan masuk ke Indonesia di abad ke-13. Nah, jadi Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat itu sebagai pencetus dan pendukung teori Persia ini menyatakan kalau Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Syiah atau Persia. Nah, teori ini tuh didukung dengan adanya kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Islam di Persia. Seperti contohnya tuh ada peringatan Asyura dan peringatan Tabut. Terus juga ada kesamaan ajaran Sufi,
Terus juga ada penggunaan istilah untuk mengeja huruf Arab. Ada juga kesamaan seni kaligrafi di beberapa batu nisan. Dan maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Selain itu juga bukti terakhir itu ada ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Nah, jadi bukti-bukti ini menyebabkan banyak orang yang meyakini kalau masuknya Islam ke Indonesia itu ya dengan teori Persia ini gitu. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu jadi kalau dikatakan Islam itu masuk di abad ke segini, maka sebenarnya kekuasaan Islam di Timur Tengah itu masih dalam genggaman Khalifah Umayyah. Jadi nggak mungkin ulama Persia menyokong persebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara gitu. Ini teori Persia. Next ada teori Mekah atau teori Arab. Menurut teori ini, proses masuknya Islam di Indonesia itu berlangsung dari abad ke-7 Masehi dan berasal dari Arab. Jadi Islam itu dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh-tokoh yang mendukung dan mencetuskan teori ini tuh ada Van Leer, ada Anthony Jones, ada Arnold, dan untuk di tokoh di Indonesianya sendiri ada Buya Hamka. Nah, buktinya ini yang pertama karena udah ada perkampungan Islam atau perkampungan Arab di Indonesia gitu, di khas dinasti Umayyah di Arab. Dan mazhab yang populer kala itu tuh di Pasai itu mazhab Syafi'i, dan mazhab itu juga yang populer di Arab gitu dan Mesir. Dan yang ketiga itu penggunaan gelar Al-Malik, dan gelar Al-Malik ini adalah gelar yang berasal dari Mesir, budaya Islam di Mesir. Nah, jadi ini dia bukti-bukti teori masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori Mekah. Nah, sampai saat ini teori ini tuh dianggap teori paling kuat. Tapi walaupun begitu masih ada juga kelemahannya, yaitu terletak di kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Oke. Itu dia 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Persia, yang ketiga ada teori Mekah. Semoga dari ketiganya ini kalian bisa paham, bisa mengerti apa yang aku omongin, karena biasanya soal kayak gini tuh suka ada gitu di SBMPTN, di UN, dan ujian-ujian lainnya. Oke. Di lesson berikutnya aku bakalan ngejelasin tentang kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ada di Indonesia. Jadi pastiin buat tetap stay tune, buat tetap share videonya, like videonya, dan subscribe channel An Academy aku. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.